beragama itu sedikitnya di sini digambarkan ada 6 fungsi, 6 jabatan, 6 pekerjaan. Yang satu al-abid, orang yang memang melulu beribadah. Wal mutajarridu lil ibadah alladzi la syughla lahu ghairuha aslan aw taraka al ibadah la jalasa dabbalan. Orang yang melulu hanya beribadat, dia tidak punya kerja selainnya. Andai kata dia tidak beribadat, betul-betul dia nganggur. Kerja tidak, cukup pensiunnya atau kebunnya, ya. Alhasil dia itu umpama tidak beribadah, nganggur. Ada yang begini. Ada lagi yang kedua, orang alim, orang yang diperlukan oleh masyarakat ilmunya, entah di dalam memberikan fatwa atau memberikan pelajaran atau memberikan atau menulis karangan dan sebagainya. Nah ini, orang ini umpama menghabiskan waktunya untuk fungsinya mengembangkan ilmunya itu, sudah bayar 5 waktu dan rawatibnya, itu lebih baik daripada mengerjakan yang lain. Ini. Tapi yang pertama tadi, kalau tidak ibadah nganggur, mulang ya bodoh, yang baik biasa, orang udah. Tapi tekun ibadah. Loh, orang ini apa dapat agama? Fashtighaluhu bitta'allum, bagi pelajar, kesibukannya dia belajar afdalu, lebih baik min ishtighalihi bil azkar wan nawafil, lebih baik dia belajar daripada wiritan zikir dan mengerjakan yang sunat-sunat. Ini buat pelajar. Jadi waktu buat pelajar itu lebih baik digunakan untuk pelajarannya. Ya sudah tentu 5 waktu itu minim, itu tidak boleh ditawar kalau itu, ya. Itu minim sudah semua, ribut tak ribut, pejabat besar apa kecil apa menengah, itu sama kalau itu, minimal itu. Lalu yang keempat, al-muhtarif alladhi yahtaju lil kasabi li'iyalih, orang yang bekerja untuk keluarganya, jadi rezeki. Ini yang banyak. Laisa lahu an yudayyi'al 'iyal, dia tidak boleh menyia-nyiakan keluarganya. Wa yastaghriqal awqat fil ibadah, lalu menghabiskan waktunya untuk ibadah. Tidak boleh. Dia harus kerja. Walaki yanbaghi alla yansa dzikrallahi fi sina'atihi biqalbihi. Cuma ya sekalipun begitu diharapkan sedikitnya dengan hatinya ia selalu ingat kepada Allah dimanapun dia bekerja itu. Jadi sambil bekerja jangan sama sekali melupakan Allah. Nah, terhadap orang ini di sini dikatakan dia membaca tasbih, berzikir, dan dia kalau secara zikrul wafil baca Fatihah, minim. Dimanapun kita berada, ya, di kereta api, kerja di pasar atau di baca Fatihah, itu paling minim itu. Saya kira tidak berat kalau cuma baca Fatihah. Nah, buat orang ini dikatakan, maka tiap langkahnya, tiap gerak-geriknya yang memang dia betul-betul bukan karena mencari kekayaan untuk sok atau untuk sombong-sombongan, untuk panas-panasan, jor-joran, tapi betul-betul untuk menghidupi keluarganya, orang tuanya atau anaknya yang belum bisa kerja.
Tiap langkahnya itu sama nilainya dengan orang yang zikiran, orang yang pegang tasbih itu. Sama itu. Tiap langkahnya dihitung oleh malaikat. Dinilai sebagai ibadah kepada Allah. Asal niatnya baik ya. Kalau niat kerjanya itu niat ya kurang baik, tentu saja ya tidak termasuk. Kemudian yang kelima, al-wali. Orang yang menjadi penguasa, orang yang jadi imam, orang yang menjadi hakim, orang yang menjadi pemimpin yang dibutuhkan untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan umat, untuk kepentingan orang banyak dengan tujuan ikhlas dan berbakti. Maka orang ini lebih baik dia itu sibuk dan menghabiskan waktunya untuk mengurusi kepentingan orang banyak. Ya sudah tentu, sudah mengerjakan yang wajib-wajib. Cuma kalau bisa seperti yang dilakukan Sayyidina Umar Ibn Khattab pada waktu beliau jadi kepala negara, Amirul Mukminin, beliau itu tidak pernah mengenal jam kerja. Mulai pagi tidak ada jamnya, terus sampai sore. Nah, kalau sudah habis isya, baru beliau tidak keluar-keluar. Beliau khusus melakukan wirid malam. Jadi beliau itu kalau wiritan, baca Quran dan sebagainya malam. Sehingga kadang-kadang beliau itu tidak mengasuh. Memang kebetulan fisiknya itu kuat beliau. Dari siang itu kerja non-stop. Dan malam dia tidurnya itu larut. Sampai ada orang menegur Umar. Amirul Mukminin. Ya apa? Ya ini maaf saya ingin tanya. Kalau saya lihat sampai ini kerjanya kok non-stop. Dan tidak tidur. Lalu tidur sampean, istirahat sampean itu kapan? Jam berapa? Jawab beliau. Ya. Saya mulai pagi. Kalau siang saya mengurusi kepentingan orang lain. Dan kalau malam, kalau saya tidur kan saya ini namanya rugi. Saya melayani orang lain tapi saya tidak melayani diri saya sendiri. Lalu sebagian saya apa? Saya cuma memberikan pimpinan dan kepentingan orang lain, sedang saya sendiri tidak saya pimpin, tidak saya beri bagian. Karena itu saya pada waktu siang kerja untuk rakyat, tapi malam kerja untuk saya menghadap Tuhan. Ini al-wali. Nah, ada lagi yang keenam yang disebut al-muwahhid. Nah, ini orang yang sudah kerjanya itu katakanlah stop kontaknya Tuhan di bumi. Dia tidak pernah melepaskan hubungannya dengan Tuhan sedetik pun. Ini wahid. Ini orang yang terus menghadirkan Allah di dalam hati. Ini orang yang hatinya terus berdetak dengan nama Allah. Sekalipun mulutnya sudah tidak mengucapkan, tidak bergerak. Nah ini orang yang sudah tingkat ibadahnya itu sudah tinggi sekali. Ini orang yang kadang-kadang dia bergaul dengan kita secara fisik, tapi hatinya tetap bersama Allah. Orang ini satu detik lupa pada Allah itu sudah dosa besar. Ini ada orang yang begini ini, ya. Nah, jadi artinya, ya ini tidak saya perpanjang. Insya Allah ada kesempatan lain. Cuma artinya kalau kita lihat orang-orang ini pekerjaannya itu ada yang sibuk ini, sibuk ini, sibuk ini. Tidak bisa kita pukul rata harus ini kon yang kepingin mlebu swarga ya moco iki 10.000 ya iki 1.000 iki 50.000 mangan tok ngene lho aku terus nyambut gawe ya apa kok nek diantem ini terus iki
Aku ini masinis aku iki. Yang hari-hari ini habis saya itu di atas kereta api, tidak pernah tidur. Kok wiritan saya ketemu, coba ya tumor. Nah, juga seperti dokter. Apa lalu dia dokter pasiennya sampai numpuk akeh wiritan. Ya Allah, ini bukan pada tempatnya itu. Tidak boleh itu menurut agama, tidak boleh. Tidak boleh. Dokter lebih baik melayani pasien. Itu sama dengan wirid. Itu diberi pahala asal niatnya untuk beri kemanusiaan dan karena Allah. Itu ibadah itu. Sama dengan kiai yang tekun, wiritan, tasbih. Sama. Ojo meri. Podo mawon itu. Nah inilah ya, asal tujuannya memang baik. Ya toh? Nah, sekarang dilihat dari sudut inilah. Maka kita melihat kadang-kadang Nabi bersabda. Nah ini contohnya ya. Saya memang kebetulan saya buka-buka himpunan kitab hadis yang namanya Al-Jami'us Shaghir. Ini dengan penjelasannya sekali yang namanya As-Sirajul Munir Syarhul Jami'us Shaghir. Ini hadis toh. Kalau diatur abjad hadis yang mulai A, hadis yang mulai B. Nah ini saya kebetulan hadis yang dimulai huruf F. Di sini ada hadis yang dimulai dengan Fa. Fatihatul Kitabi ta'dilu bisulusayil Qur'an. Fatihah Qur'an. Nek maca Fatihah satu kali itu mengimbangi 2/3 Qur'an. Iya, bagaimana itu? Orang baca Fatihah satu kali, katanya Nabi, itu sama dengan membaca 2/3 Quran. Dah enak ya. Buat sampean yang sibuk, yang tidak sempat baca Quran, baca Fatihah saja. Inilah, ini merupakan rahmat Tuhan. Ini hadis dari Abd bin Humaid an bin Abbas, dari sahabat Abdullah bin Abbas yang mengatakan pahalanya orang membaca Fatihah itu sama dengan pahalanya membaca Quran 2/3. Ini kalau kita lihat sepintas masuk akal itu ya apa sih? Ya memang. Kalau mau dimasukkan akal, kita harus lihat Fatihah itu apa. Seluruh isi Quran yang 30 juz itu diringkus dalam Fatihah. Yang terdiri hanya dari 7 ayat. Jadi 7 ayat ini merupakan preambel. Fatihah itu mukaddimah. Pendahuluan, pembukaan dari Quran yang tebal itu. Seluruh isi kandungan Quran itu secara padat sudah dimasukkan di dalam Fatihah yang terdiri dari 7 ayat. Memang ada salah satu segi